Ya. Ya, terima kasih alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi ya dengan rekan-rekan mahasiswa baru D3 Sistem Informasi ya. Kalau boleh cerita itu beberapa waktu lalu tuh saya berdoa gitu ya. Ya Allah pertemukan saya dengan suatu forum yang berisi orang-orang sukses. Saya dapat undangan dari panitia untuk sharing bersama teman-teman. Artinya apa? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau doa saya terkabul ini para peserta yang hadir di acara Oasis Ration ini adalah orang-orang yang sukses ya, amin. Oke, eee, hari ini saya akan coba sharing ya, sharing dengan judul Menjadi Mahasiswa Merdeka. Ini saya terinspirasi dari program pemerintah ya, udah mungkin pada tahu ya program apa tuh, Kuliah Kampus Merdeka. Ya, salah satunya Telkom University juga berperan aktif di kegiatan itu. Tapi sayangnya kita semua atau Anda-Anda semua masuk jadi mahasiswa tapi nggak pernah diajarin gimana caranya jadi mahasiswa merdeka itu ya. Makanya hari ini saya coba angkat topik itu untuk kita diskusikan. Ide judul ini juga ditambah dari kondisi 1,5 tahun ya atau hampir 2 tahun terakhir ini gitu ya. Mungkin rekan-rekan sekalian pada saat SMA itu masih dapat kuliahnya tatap muka mungkin ya, atau ada juga yang sedikit tatap muka dan campur online akibat COVID-19 ya. Itu COVID-19 itu sesuatu yang kita tidak harapkan kan ya. Yang tadinya biasa datang ke sekolah, pakai seragam lengkap ya, kemudian bertemu teman-teman, duduk di kelas, ketemu guru langsung gitu ya. Bisa jajan ke kantin, bisa bercanda-bercanda dengan teman gitu ya, secara langsung, bisa main ke tempat teman, ngerjain tugas, dan bisa melakukan banyak hal pada saat itu ya. Setelah adanya pandemik itu semua hilang ya, bahkan hampir semuanya tiba-tiba mendadak harus online ya, kuliah online. Maka dari itu saya coba pengen ngangkat nih, kalau nanti seumpama terjadi hal-hal seperti pandemik atau hal-hal apapun yang tidak kita harapkan gitu ya, Anda tetap bisa jadi mahasiswa yang merdeka ya. Sesuai dengan tema yang dari panitia, mahasiswa merdeka itu mahasiswa yang selamat raganya dan bahagia jiwanya gitu ya. Ini memang harus kita persiapkan ya untuk menjadi mahasiswa merdeka. Karena pengalaman kemarin pada saat jadi siswa ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya, itu fenomena keselamatan anak atau sang murid itu wah betul-betul kacau ya. Bahkan banyak dari mahasiswa atau siswa yang dia tidak bisa untuk survive selamat dengan kuliah online ya. Bahkan kalau untuk di level sekolah itu udah ada berita yang mengabarkan bahwa ada siswa yang bunuh diri gara-gara harus online. Bahkan ada siswa yang masuk rumah sakit jiwa gitu ya, karena stres, karena tidak siap dengan sesuatu yang membuat dia harus survive gitu ya. Dan ya paling banyak kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi orang tuanya pukulin anaknya, tendang anaknya, dan ujung-ujungnya anaknya ya stres gitu ya. Artinya dia nggak bahagia. Dari situ saya pengen ngangkat topik ini gitu ya. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan ya, ini nama saya Bayu Rima Aditya, saya dosen Universitas Telkom. Kalau butuh konsultasi atau komunikasi bisa email ke saya bayu@tas.telkomuniversity.ac.id. Kalau mau berteman, menjalin koneksi bisa follow IG saya @barim165. Oke. Tadi yang sudah disampaikan oleh MC juga ya, dulu saya juga pertama kali jadi mahasiswa seperti Anda sekalian ya. Cuman saya waktu itu ambilnya S1 ya, jadi lebih lama ya, 8 semester. Kalau rekan-rekan sekalian ngambil program diploma artinya 6 semester ya. Kalau ingat-ingat 6 semester itu
Saya juga jadi keinget ya, drakor yang lagi happening sekarang ya, Squid Game ya. Ini ada yang udah nonton. Itu ada 6 tahap juga sama ya. Tahap 1 dia lomba A, tahap 2 harus ngikutin tantangan B, C, D, E, sampai terakhir yang berhasil melewatinya dengan selamat dan bahagia dia bisa dapat uang ya. Sama, teman-teman semua juga nanti akan melewati itu ya. Tantangan pertama di semester 1, Anda harus bisa survive, Anda harus bisa selamat ya, dan Anda juga harus tetap bahagia gitu ya. Nanti semester 2, semester 3, dan seterusnya. Maka dari itu untuk menjadi mahasiswa merdeka itu sangat penting ya untuk Anda siapkan. Oke, nanti insya Allah akan saya coba bahas mungkin sekitar 30 menit ke depan ya. Saya akan coba sharing tentang menjadi mahasiswa merdeka. Ini. Kita mulai dari, ini saya punya quote ya, quote. Menjadi mahasiswa merdeka jauh lebih dari sekedar menjadi ahli dalam bidang ilmu yang sedang Anda pelajari. Ya, dulu mungkin ada yang jago matematika gitu waktu SMA-nya. Terus ada pandemi, belajar online. Nggak siap, drop, stres, akhirnya turun ya. Kemampuannya turun, mentalnya turun, dan seterusnya. Sama, oke nanti Anda lulus, wes, jadi spesialis bidang sistem informasi gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti di masa depan itu terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Nah, ketika kita tidak siap dengan perubahan yang ada, bidang ilmu kita itu nggak akan nolong kita. Yang nolong kita itu adalah kemerdekaan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, saya sarankan mulai saat ini, Anda punya otak kedua. Otak kedua. Udah pernah kedengar belum otak kedua? Jadi Anda harus bisa bikin otak yang kedua. Otak yang kedua fokuskan ke prodi D3 Sistem Informasi gitu. Tapi otak pertama Anda fokuskan ke menjadi mahasiswa merdeka. Mahasiswa yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Itu lebih penting dari sekedar Anda lulus menguasai bidang sistem informasi gitu ya. Nah, kalau pernah dengar sekarang itu ada namanya revolusi industri 4.0 lah ya. Terus apalagi itu, society 5.0 dan seterusnya. Itu adalah tekanan ya, tekanan kepada Anda mahasiswa zaman now ya, mahasiswa sekarang itu tekanannya jauh lebih besar daripada masa-masa saya dulu. Ya, masa-masa saya dulu atau masa orang tua kalian dulu dengan sekarang itu tekanannya sekarang itu begitu tinggi ya. Teknologi digital itu membuat semuanya disruptif ya, terganggu semuanya ya. Mulai dari bisnis, mulai dari kesehatan, mulai dari keamanan militer sampai ke pendidikan pun itu disruptif ya, terganggu ya. Kita harus bisa merdeka. Nah, mahasiswa merdeka itu apa? Ini saya coba ngambil filosofinya dari pelopor ya, pendiri atau tokoh pendidikan Indonesia ya, Bapak Soehardi ya, atau biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara ya. Tujuan pendidikan kata, ini udah pada tahu kan Ki Hajar Dewantara? Itu Ki Hajar Dewantara itu bukan aki-aki ya, walaupun namanya Ki gitu ya. Beliau itu pada saat seusia kalian gitu ya, usia masih muda itu punya beasiswa ya, zaman dulu dapat beasiswa kedokteran dari kampusnya punya Belanda dulu di Jakarta gitu. Saking pinternya ya, orang zaman dulu itu untuk kuliah aja itu udah sangat luar biasa, ini dapat beasiswa dan di sekolahin di kedokteran gitu ya. Sayangnya memang dulu tidak hanya pintar ya, tapi memang kritis gitu ya. Akhirnya sering mengkritik koloni Belanda dulu, akhirnya dikeluarkan dari kampusnya, kemudian diasingkan ya, diasingkan ke Belanda. Tapi ternyata proses pengasingannya itu dijadikan sebuah
pembelajaran ya. Karena di Belanda itu tempatnya buku-buku yang luar biasa, ilmu pengetahuan tuh di sana pusatnya. Akhirnya beliau memanfaatkan itu, dan pada saat kembali ke Indonesia dan pernah juga jadi Menteri Pendidikan Indonesia ya, membuat konsep pendidikan di Indonesia itu harus memerdekakan manusia. Kalau mahasiswanya merdeka, itu insya Allah keluarganya pun merdeka ya. Artinya keluarganya pun akan selamat dan bahagia gitu ya. Kalau keluarga dia sudah bahagia dan keluarga mahasiswa lain bahagia, ini satu RT atau satu kabupaten, satu kecamatan, satu provinsi, sampai satu negara itu akan bahagia, akan selamat gitu ya. Karena itu dimulai dari mahasiswa merdeka. Mahasiswa merdeka itu mimpinya Indonesia ya. So, ketika Anda ingin membantu Indonesia, jadilah mahasiswa merdeka. Yang kedua, nah, ini saya sangat paham ya. Saya ngajar di D3 Sistem Informasi itu dari 2010. Itu beragam ya motivasi mahasiswa yang masuk ya. Ada yang memang dia minat, ada yang karena disuruh orang tua gitu. Atau ada juga yang udah nggak keterima kemana-mana nih, masuk ke D3. Apapun itu ya, itu jalan takdir kalian gitu ya. Dan yang perlu kalian ingat, mau kalian motifnya atau tujuannya apa, kalian semua adalah harapan penerus orang tua yang lebih baik. Orang tua kalian, itu saya sangat paham ya, dulu saya juga menjadi seperti kalian, bahkan dulu saya tuh nggak punya uang ya. Saya tuh nggak punya uang, tapi orang tua saya rela untuk mencari uang untuk hanya menginvestasikan uang untuk saya sekolah gitu ya. Saya dulu zaman 2006 itu per semester udah 4 juta ya di SCT Telkom. Saya nggak punya uang, orang tua rela berjuang gitu. Apakah iya saya harus menyia-nyiakan gitu kan ya? Dan apa sih harapan orang tua ke kita? Yang pasti orang tua pengen anak-anaknya dan terlebih nanti lanjut ke cucu-cucunya itu lebih baik dari dia gitu, dari beliau gitu. Makanya penting untuk Anda mulai sekarang, tadi saya bilang ya, Anda coba bikin otak kedua ya. Otak kedua taruh fokus ke prodi D3 Sistem Informasi, otak pertama Anda fokus ke menjadi mahasiswa merdeka. Karena mahasiswa merdeka jauh lebih penting daripada sekedar jadi mahasiswa D3 Sistem Informasi. Oke, ini saya sedikit share juga ya, ini saya ambil 6 karakter mahasiswa merdeka ya, saya lebih fokus ke D3 Sistem Informasinya nanti ya. Apa sih karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa merdeka? Oke, yang pertama, high EQ levels ya. Anda tingkatkan kemampuan EQ Anda. Kenapa? Anda tahu artificial intelligence, teknologi ya, tahu ya. Yang sekarang mungkin kalian sangat-sangat sudah dalam kuasanya si AI itu ya, di media sosial, di platform untuk belajar online, di Google dan lain-lain. Mereka tahu apa yang kalian sedang cari, apa yang kalian sedang butuhkan. Bahkan kalian pun nggak minta, mereka nawarin sesuatu ya. Itu artificial intelligence. Selama nanti Anda kuliah nih ya, Anda kuliah masuk 2021, semester 1, 6 bulan, semester 2, setahun, semester 3, sampai 3 tahun, selama Anda berproses kuliah dari semester 1, ini teknologi si AI ini semakin canggih tiap harinya. Tiap hari ya, bukan tiap semester dia, tiap hari. Dan dia, si teknologi AI ini, itu mengarah ke lebih sedikit peluang kerja. Ya mungkin sudah banyak yang melihat juga ya di kehidupan ini ya, udah pekerjaan-pekerjaan sudah mulai digantikan ya dengan teknologi ya. Artinya pada suatu saat nanti, mungkin 3 tahun lagi setelah Anda lulus, itu banyak lulusan D3 Sistem Informasi di seluruh Indonesia, itu rebutan ke posisi yang sama gitu ya. Dan itu karena sudah banyak posisi pekerjaan yang digantikan oleh si teknologi. Sehingga Anda harus mengungguli pesaing Anda. Caranya gimana? Cara satu-satunya dari sekarang tingkatkan kemampuan
EQ Anda. Banyak yang sudah confirm juga ya secara empiris bahwa tingginya EQ seseorang itu jauh lebih penting daripada tingginya IQ seseorang, ya. IQ itu kemampuan Anda untuk memahami orang lain, ya. Memahami orang lain dan memahami diri Anda sendiri. Itu jauh lebih penting. Makanya ada istilah yang saya kampanyekan ini asli dari saya ya, mahasiswa merdeka gitu ya. Mahasiswa merdeka itu yang punya high EQ level yang di atas rata-rata ya. Saya sangat apresiasi juga ke panitia nih. Panitia hebat. Panitia itu punya good EQ ya. Dia ketika mengkotak saya itu betul-betul dia punya skill komunikasi yang baik ya. Dia bisa memahami diri dia dan memahami orang lain gitu ya. Termasuk ke rekan-rekan sekalian tadi ya, ketika diminta oleh panitia melakukan sesuatu, Anda pahami bahwa ini memang konsekuensi yang saya harus lakukan. Open camp, oke, open case. Tunjukkan atribut. Itu udah menunjukkan EQ Anda sudah bagus ya. Nanti Anda bisa lebih meningkatkan lagi selama Anda nanti proses kuliah. Jadi yang pertama, tingkatkan kemampuan EQ Anda ya. Oke, yang kedua, be digitally literate on multiple platforms. Nah, ini anak-anak IT ya, anak D3SI ini al-wajibun ya, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya TikTok. Wajib ya. Cung yang belum punya ya. Kalau yang belum punya, habis ini bikin ya. Kenapa? 5 miliar orang saat ini menggunakan media sosial ya. Artinya nanti ketika Anda lulus, perusahaan Anda itu membutuhkan orang-orang yang sangat-sangat digitally literate on multiple platform ya. Jadi nggak cuma update status, terus bikin video, tapi nggak cuma ini. Bikin video, itu coba pakai tools Canvas gitu, VN editor, terus modal sedikit beli kamera, atau mau melakukan bikin foto gitu ya, bikin foto. Misalnya coba pakai InShot, coba pakai Pixel Lab, pakai apapun. Oh mau presentasi kuliah, cari template PowerPoint yang keren gitu, yang profesional, dan cari gambar-gambar yang legal juga ya. Cari yang legal, jangan yang sembarangan, karena setiap gambar pun ada lisensinya ya. Semakin banyak platform yang Anda ketahui, dan luar dalam ya ketahuinya, apalagi kalian belum punya keluarga ya, jadi bisa fokus aja tuh, pacarin aja tuh platform ya, pagi, siang, malam, nggak usah pacarin yang beneran ya, pacarin aja platform selama 3 tahun ya, 6 semester. Maka semakin banyak platform yang Anda kuasai, semakin Anda dapat dipekerjakan nanti di manapun ya. Entah nanti di perusahaan, atau nanti Anda magang, atau nanti Anda bikin perusahaan sendiri gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar you menggunakan Instagram, TikTok ya, tapi lebih dari itu, kuasain. Oke, yang ketiga, be able to access and analyze information. Zaman sekarang, apalagi D3 sistem informasi, nggak bisa akses informasi atau nggak tahu informasi, ketinggalan informasi, atau nalan hoak, please deh, tobat gitu ya. Udah nama prodi kalian aja udah sistem informasi, yang nggak tahu dapat informasi gimana caranya, itu aduh terlaluan. Ya, Anda harus bisa mengakses informasi ya, cari tahu semua website kampus. Kalau mau bikin ini harus kemana, harus kalau mau ngelakuin ini ke situs apa lihatnya. Semua di Telkom University itu udah sangat sangat bagus ya servisnya ya. Semua informasi bisa kalian akses. Igrasias juga manfaatin itu. Igrasias jangan cuma ngabsen atau lihat jadwal, banyak fitur-fitur di sana, informasi-informasi di sana, informasi lomba, informasi kegiatan webinar, informasi rekrutasi asisten, dan seterusnya gitu ya. Ketika Anda udah bisa akses dan punya informasi, Anda juga harus bisa menganalisisnya. Analisis ini fakta atau bukan, gitu ya. Terus ini
ini hoax atau bukan gitu ya. Ketika Anda sudah tahu, udah bisa menganalisis informasi secara konstruktif gitu ya. Ini nanti perusahaan pun nanti pada saat Anda kerja, itu akan percaya kepada Anda. Karena Anda akan memberikan informasi kepada perusahaan itu fakta yang betul. Sehingga nanti keputusan yang diambil oleh perusahaan itu jadi lebih baik gitu ya. Itulah karakter ketiga untuk mahasiswa merdeka. Oke, jadi kalau yang sekarang masih banyak nanya-nanya, lebih nanya mempercayakan ke teman, please ya tobat ya. Segera Anda tobat untuk cari tahu. Pertama, situs-situs apa aja yang punyanya Telkom University, ada apa. Di bookmark semuanya. Cobain satu-satu. Terus informasi, kalau dapat informasi, Anda udah bisa bedain ini hoax atau bukan. Ini sumbernya terpercaya atau bukan gitu ya. Jangan tiba-tiba Anda disuruh demo ikut demo gitu ya. Lihat dulu apa, demonya apa, siapa, kenapa, dan seterusnya ya. Oke. Yang keempat, mahasiswa merdeka itu harus mampu berkomunikasi secara efektif. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah, saya cukup efektif komunikasi secara offline ya. Tapi kalau zaman sekarang, zaman now, zamannya yang bahasa kerennya tadi Industrial Revolution 4.0 atau apa Society 5.0 dan seterusnya lah ya. Jadi kayak gitu, Anda tidak cukup punya kemampuan efektif komunikasi offline, tapi juga harus mampu berkomunikasi efektif secara online ya. Karena kemampuan komunikasi online ini orang lain tuh nggak bisa ngambil itu dari Anda gitu. Cukup Anda yang punya itu. Ketika nanti Anda kerja atau Anda dapat project atau apa, Anda itu sudah punya poin lebih ya. Anda punya good communication ya, baik online maupun offline. Ya minimal jadi customer service-nya suatu platform atau suatu perusahaan itu kan sekarang via-nya online ya. Dan itu harus Anda kuasai. Kalau offline ini beberapa poin penting ya. Ketika offline, ketika Anda ketemu sama siapapun, ya usahakan jangan memberi nasihat yang tidak diminta gitu ya. Dan kedua, waspadai nada dan bahasa tubuh Anda ya. Anda berasal dari mana, suku apa, ketika ketemu dengan antar suku, apalagi dosennya beda gitu ya. Itu hati-hati ya. Anda harus waspada. Kemudian saat online, seperti ini, seperti kegiatan hari ini gitu ya. Ikuti aturan netiquette. Netiquette, network etika. Etika berinternet. Netiquette, ikutin dia. Jangan ikutin netizen. Oke ya. Apalagi yang netizen yang nggak karu-karuan ya. Anda ikuti aturan etika berinternet. Sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaannya gara-gara posting yang tidak semestinya ya. Dan apalagi reputasinya juga hancur ya. Hati-hati ketika Anda berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi secara online dengan atasan atau siapapun itu hati-hati. Dan ketika Anda kena perangkap si undang-undang ITE itu, ya mainannya udah ke hukum. Oke ya, itu ya. Jadi Anda kalau mau jadi mahasiswa merdeka harus mampu berkomunikasi secara efektif, baik online maupun offline. Oke, yang kelima. Nah, ini juga penting ya, mahasiswa merdeka itu harus punya semangat berwirausaha ya. Pola pikir kewirausahaan ini bukan hanya ngomongin bisnis atau uang ya, tapi lebih ke poin bagaimana Anda berinovasi dan mampu mengambil resiko. Paling enggak nih ya, untuk rekan sekalian, Anda bisa memasarkan diri Anda sendiri. Entah ke dosen, entah ke teman-teman sekelas, entah ke prodi lain di fakultas ini, entah ke fakultas lain, Anda harus bisa memasarkan diri Anda. Gitu ya. Ini penting, kenapa? Pada suatu saat, ketika terjadi segala sesuatu yang sulit, gitu ya, Anda sudah bisa meletakkan satu kaki di depan
dibandingkan yang lain. Sedikit lebih maju lah dari yang lain karena Anda sudah punya pola pikir kewirausahaan ya. Anda sudah berhasil memarketingkan diri Anda. Sedikit saya cerita juga dulu pada saat saya kuliah, semester 5 itu saya diangkat jadi asisten dosen di S1 stay dan di kampus ITB. Bayangin saya mahasiswa STT Telkom, tapi jadi asisten dosen ITB. Gila, nggak masuk akal kan itu ya. Nah itu pentingnya kita memasarkan diri. Itu terjadi karena saya pada saat dulu jadi mahasiswa, saya memasarkan diri saya itu bisa dalam bidang teori probabilitas dan statistik gitu. Saya tawarkan diri saya dan saya tunjukkan diri saya juga sebagai itu. Jadi penting kita untuk memasarkan diri kita gitu ya. Anda harus punya nilai jual, Anda harus punya inovasi, dan Anda harus berani ngambil resiko. Yang terakhir ini adaptable. Jadi setelah Anda punya EQ yang tinggi, gitu ya. Sekarang di yang terakhir itu Anda harus punya kemampuan beradaptasi. Yang tadi saya bilang ya, di zaman sekarang gitu ya, di revolusi industri 4.0, itu perubahan itu terjadi bukan tahunan ya, bukan semesteran, tapi dalam semalam ya. Anda harus bisa beradaptasi dengan cepat ya. Di kelas, Anda belajar misalnya bahasa pemrograman A gitu ya. Tahun depan tiba-tiba si A itu udah nggak kepake lagi ya. Belajar yang lain. Pas lulus, 2 itu udah nggak kepake lagi, ada lagi bahasa pemrograman yang baru gitu ya. Tapi kalau Anda punya kemampuan adaptable yang bagus, mau bahasa Python, mau Anaconda, mau cacing, mau apapun itu, Anda pasti bisa menyesuaikan diri ya. Atau kayak sekarang terjadinya pandemi gitu ya, kalau Anda memang sudah punya kemampuan sebagai mahasiswa merdeka, itu mau pandemi lama-lama pun Anda happy-happy aja, Anda aman-aman aja, Anda selamat aja, Anda bahagia. Karena apa? Karena ya Anda adalah mahasiswa merdeka. Gitu ya. Kata Charles Darwin juga, bukan spesies terkuat ya yang bertahan, yang bisa bertahan hidup, melainkan yang paling responsif terhadap perubahan. Gitu ya. Termasuk yang cerdas juga belum tentu dia bisa responsif ya terhadap perubahan ya. Maka dari itu Anda mulai sekarang, yuk kita coba-coba tanamkan 6 karakter mahasiswa merdeka ya. High EQ level, be digitally literate on multiple platform, be able to access and analyze information, effectively communication, entrepreneurial spirit, dan yang terakhir adaptable. Nah, sekarang apakah sebetulnya Anda sudah punya karakter ini gitu ya? Kita bisa lihat aja. Sekarang Anda mulai kuliah, apakah Anda punya kebiasaan ini gitu ya? Kebiasaan pertama mahasiswa merdeka itu pantang minta-minta ya. Kenapa? Kenapa pantang minta-minta ya? Ya Anda mahasiswa merdeka, kalau Anda minta-minta ya minta nilai. Minta nilai ke dosen itu, wah itu paling hina ya. Menurut saya, ngapain minta-minta nilai ya. Atau minta-minta contekan, aduh ini apa lagi ya. Saya paling anti dengan nyontek-menyontek ya. Saya dari kuliah dulu itu nggak pernah nyontek ya. Dan nggak mau ngasih contekan ya. Ya lu sama aja ngancurin kepercayaan orang tua ya. Apalagi minta-minta tugas gitu ya, tugas. Dan yang lebih parah ya minta-minta uang gitu ya, minta-minta uang. Please deh, nggak usah punya mental pengemis. Namanya mahasiswa merdeka itu pantang minta-minta. Kemudian pantang nunda-nunda, ini juga sama ya, pantang nunda-nunda ya. Selesaikan satu pekerjaan biar bisa ke pekerjaan lain. Karena menunda-nunda ini banyak banget kerugiannya ya, dampak negatifnya ya. Kemudian selalu berpikir bisa.
Ada tugas, ada soal, pertama kali pikirnya bisa aja, bisa. Mas bisa bantu saya ini? Bisa. Mas bisa tolong ini? Bisa, bisa aja dulu ya. Karena dengan Anda bikin apa itu namanya itu semacam komitmen ya. Komitmen menyatakan bisa itu Anda terpaksa harus mencari cara supaya itu terwujudkan ya. Jadi selalu berpikir bisa ya. Karena apalagi kalian masih mahasiswa ya, tidak ada beban, tidak ada apa-apa. Apalagi kalau kalian yang dibiayain ya sama sama orang tuanya ya. Dulu saat kuliah itu saya nggak dibiayain ya, saya tinggal tinggal pun nggak di kosan ya dulu ya, saya nggak punya uang. Saya tinggal di masjid. Saya tinggal di masjid, jadi marbot Masjid Samsul Ulum yang besar itu ya. Saking nggak punya uang ya, tapi saya bisa hidup gitu ya. Saya jualan juga, saya jualan kebab, saya jualan nasi krim sup, dan saya bisa gitu ya. Saya aktif juga di himpunan, saya aktif juga di lembaga dakwah dulu di kampus. Bahkan saya bisa, dulu saya tuh penghasilan saya asisten dosen di ITB itu 2 juta per bulan loh, tahun 2006. Bayar semester 1 semester 4 juta ya udah ke cover gitu ya. Karena saya dulu selalu berpikir bisa, gimana nanti aja, bisa, gimana nanti. Terus saya diminta tolongin sama dosen, bisa gitu ya. Perkara nanti ini kita berusaha aja, minta ajarin temen atau apa. Ikut lomba, bisa gitu ya. Selalu berpikir bisa. Dan yang terakhir suka menolong dan berbagi. Ini sama tema panitia juga bagus sekali ya kalau saya lihat temanya itu ya. Kita udah bukan zaman penjajah dulu ya. Saya bisa sukses dengan membuat orang lain gagal. Enggak ya, tapi kita sukses bareng-bareng ya. Kita hebat bersama-sama gitu. Dan ketika Anda sering memberi, itu dijamin Anda juga akan dapat balasan yang setimpal ya. Tolong menolong jangan dalam hal mencontek-menyontek ya. Tolong menolong dalam yang kebaikan. Oke. Dan yang terakhir, ini gimana sih caranya menjadi mahasiswa merdeka? Yang pertama, cintailah pekerjaan Anda sebagai mahasiswa. Kenapa? Kalau Anda tidak mencintai pekerjaan Anda, itu melewati 1 jam aja rasanya berat ya. Apalagi 2 jam ikutan kuliah online, aduh berat ya. Tapi kalau Anda cinta dengan pekerjaan Anda, mau 3 jam, mau 1 hari, mantengin tuh dosen ngomong, mantengin dosen ngejelasin materi, ngerjain tugas semalaman, dan lain-lain, itu ringan. Ya, jadi cintailah pekerjaan Anda. Sebelum nanti Anda lulus ya. Kalau Anda lulus itu udah beda lagi nanti ceritanya ya. Yang kedua, ini yang menarik juga ya. Kumpulkan kegagalan secukupnya ya di berbagai channel akademik. Ini yang saya lakukan juga ya. Saya dulu ikutan rekrutasi asisten lab gitu ya. Ikutan keterima, oh ternyata keterima. Aduh, mana nih? Terus cobain masuk himpunan keterima. Ini belum ada yang gagal-gagal gitu ya. Ternyata itu keberhasilan-keberhasilan semasa kuliah itu menurut saya ya kurang keren gitu ya. Yang keren itu Anda dapat banyak kegagalan ya. Anda ikutan misalnya lomba ya, diajakin sama dosen ikut lomba yuk, ikut tuh. Kalah, itu pelajaran berharga gitu. Ketika nanti Anda menghadapi situasi seperti lomba tadi, Anda udah tahu pengalamannya seperti apa. Terus Anda coba ikutan kegiatan misalnya bootcamp, atau Anda ikutan ngebantu proyek dosen, atau Anda ikutan kegiatan-kegiatan apa institusi kayak Telu punya kegiatan inovasi apa, coba ikut. Karena kegagalan itu bukan berarti berakhir ya. Justru kalau kegagalan bisa Anda jadikan pijakan untuk naik level, artinya semakin banyak Anda gagal, itu ketika Anda lulus, Anda udah biasa kalau menemukan kondisi kegagalan seperti itu, Anda sudah tahu caranya.
Bahkan Anda tidak perlu lagi gagal nanti setelah lulus, karena kehidupan sesungguhnya kan setelah lulus ya. Kalau selama mahasiswa gagal itu biasa aja ya. Jadi untuk menjadi mahasiswa merdeka, banyakin pengalaman. Caranya dapetin pengalaman itu dari kumpulkan kegagalan ya. Bukan berarti saya nyuruh kalian gagal ya, tapi kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya ya. Tapi kalau kegagalan kita sikapi dengan sudut pandang yang berbeda, justru kegagalan itu ilmu yang mahal. Sehingga nanti ketika kalian setelah lulus, kerja di perusahaan besar atau perusahaan apapun atau buka usaha sendiri, Anda tidak perlu mengalami kegagalan itu. Tapi kalau selama kuliah Anda nggak pernah gagal, siap-siap ketika lulus Anda gagal. Kalau udah lulus itu gagalnya itu udah dampaknya besar ya. Anda dipecat, Anda karirnya hancur, Anda rugi, Anda berantakan hidupnya dan seterusnya. Tapi kalau mahasiswa gagal Anda nggak ada sesuatu resiko yang besar. Oke. Dan yang ketiga, kalau Anda mau jadi mahasiswa merdeka, Anda harus konsisten. Temukan satu value aja yang Anda sukai dari diri Anda. Misalnya kalau Anda suka dengan fotografi, ya fokus aja di situ value-nya, konsisten. Kalau Anda suka nyuci, ya udah, mungkin Anda bisa fokus ke belajar laundry atau belajar teknik untuk laundry. Kalau Anda suka makan, ya udah Anda coba cari teknologi yang kaitannya dengan kuliner gitu ya. Anda suka laut atau Anda suka apa? Itu fokus dari sekarang konsisten dan jadilah yang berbeda ya. Karena kalau Anda lulus bersaing dengan sesama D3 sistem informasi, Anda nggak punya perbedaan, itu berat ya persaingannya. Beda kalau Anda punya spesialisasi ya, unik gitu ya, keunikan ya. Kalau contohnya tadi laundry gitu ya, Anda mau buka usaha laundry, ya Anda fokus aja misalnya Anda fokus ke cuci karpet atau cuci boneka. Di situ Anda konsisten aja pelajari inovasi, teknik, teknologi, dan lain-lain. Ketika Anda buka usaha itu, saingan Anda nggak banyak. Dibandingkan Anda harus buka laundry yang sifatnya umum. Ini kok ngomongin laundry terus ya? Ya karena lagi ada urusan sama laundry tadi, jadi keinget. Nah, terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama kesimpulannya jangan jangan study hard ya. Study hard itu artinya bekerja keras, banting tulang, 24 jam belajar, no, 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 no. Study smart ya. Cari tahu bagaimana cara belajar yang smart. Dan bermain pun bermain yang smart. Gitu ya. Jadilah mahasiswa merdeka supaya bisa study smart dan play smart. Yang kedua kesimpulannya, your skill, your study, your responsibility. Ya, jadi keterampilan Anda itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab dosen, bukan tanggung jawab orang tua Anda,